Hai, selamat datang di channel Sekarang Untuk Nanti. Sesuai dengan namanya, konten-konten pada channel ini bertujuan untuk memberikan informasi serta edukasi mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat ini demi masa depan yang lebih baik. Pada episode pertama kali ini, saya akan membahas mengenai pentingnya investasi dengan ilustrasi sederhana agar mudah dipahami. Semoga bermanfaat ya. Memahami konsep investasi dengan analogi kendaraan umum atau angkot. Bagi kalian calon investor, wajib memahami konsep sederhana ini ya. Yuk kita mulai dengan memahami apa itu investasi. Investasi adalah pengelolaan aset atau harta sehingga dapat memberikan hasil yang diharapkan kemudian hari. Sebelum memulai menjadi investor, pastikan kamu sudah menentukan tujuan investasi kamu terlebih dahulu, sehingga segala sesuatu akan terarah menuju tujuan investasi kamu. Untuk memudahkan pemahaman investasi secara sederhana, dapat diilustrasikan dengan menggunakan ilustrasi angkutan umum atau angkot. Sebagai contoh, sebut saja Budi yang hendak mengunjungi pacarnya di Cimahi dihadapkan dengan berbagai pilihan kendaraan yang akan digunakannya. Terdapat pilihan berupa kendaraan pribadi, baik itu mobil ataupun motor, hingga kendaraan umum seperti angkutan umum, bis, kereta, dan lain sebagainya. Karena Budi belum memiliki SIM, akhirnya Budi memilih kendaraan umum untuk menuju tempat kekasihnya di Cimahi. Di sini masalah belum selesai. Budi kembali dihadapkan dengan berbagai pilihan kendaraan umum, seperti angkot, bis, kereta, atau menggunakan ojek online. Pertimbangan yang terjadi di sini adalah masalah berapa biaya akan dikeluarkan, waktu tempuh yang diperlukan, hingga kenyamanan dan keamanan dari angkutan umum yang dipilih. Singkat cerita, akhirnya Budi memilih untuk menggunakan kendaraan umum, yaitu angkot, dengan pertimbangan biaya serta keamanan dan kenyamanan. Budi hanya perlu duduk santai di angkot hingga sampai di tujuan. Sedangkan dari masalah waktu, karena Budi telah memilih angkutan umum, Budi berangkat lebih awal sehingga dapat tepat waktu sampai di tempat tujuan. Akhirnya setelah melewati kemacetan di jalan, sampailah Budi di rumah kekasihnya sesuai dengan waktu yang diharapkan. Tujuan Budi untuk mengunjungi rumah pacarnya akhirnya tercapai dengan pengorbanan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, dari penjelasan sebelumnya, secara sederhana dapat diilustrasikan sebagai berikut. Budi dapat kita ilustrasikan sebagai investor, sedangkan SIM diibaratkan dengan kompetensi serta pengetahuan seorang investor dalam mengelola investasinya. Angkutan umum atau kendaraan pribadi adalah jenis instrumen-instrumen investasi yang terdapat di kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir adalah rumah kekasih Budi dapat kita ilustrasikan menjadi tujuan investasi. Sebagai seorang investor, kita wajib menentukan kemana arah investasi kita hingga apa yang hendak kita capai. Nah, dengan mengetahui tujuan investasi kita, maka kita dapat mengetahui segala tantangan, hambatan, serta peluang yang terbaik untuk mencapai tujuan investasi kita. Sebagai investor, kita dituntut untuk memahami kemampuan dan kompetensi kita dalam mengelola investasi. Dalam hal ini, kompetensi seorang investor dianalogikan dengan SIM atau surat izin mengemudi. SIM diilustrasikan sebagai kemampuan seorang investor dalam mengelola investasinya. Jika teman-teman yang masih baru akan terjun di dunia investasi, ada baiknya untuk menambah pengetahuan mengenai segala sesuatu tentang investasi terlebih dahulu sebelum masuk ke dunia investasi. Dari contoh sebelumnya, Budi memilih angkutan umum atau angkot. Dengan memilih angkot, Budi pada dasarnya sudah mengurangi resiko-resiko kecelakaan, kelelahan dalam berkendara, hingga salah rute atau nyasar. Hal ini dikarenakan Budi belum memiliki kemampuan yang cukup dalam berkendara, sehingga memilih angkutan umum menjadi pilihan terbaik pada saat itu menurut Budi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, angkot atau kendaraan pribadi dapat dianalogikan sebagai instrumen investasi. Adapun instrumen investasi dapat dibagi menjadi dua tipe investasi, yaitu investasi tradisional dan investasi dalam bentuk yang modern. Dahulu, orang tua kita senang untuk berinvestasi pada logam mulia atau emas, hingga investasi ke properti dapat berupa tanah ataupun rumah.
Namun seiring dengan perkembangan zaman, muncul banyak alternatif investasi seperti surat utang, obligasi, reksadana, saham, dan lain-lain. Dalam hal ini, kita harus pandai-pandai ya dalam memilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil investor. Hal ini demi tujuan investasi kita. Menjawab berbagai alternatif instrumen yang tersedia, maka untuk memudahkan pemahaman akan jenis instrumen investasi, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Dalam ilustrasi sebelumnya, terdapat banyak kendaraan baik kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Ini dianalogikan sebagai instrumen investasi. Di sini kita dihadapkan kepada pilihan kendaraan mana yang paling cocok untuk mencapai tujuan investasi kita. Jika kamu tipe investor yang agresif, atau dengan kata lain, investor yang berani mengambil resiko, maka diperlukan kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk terjun di tipe investasi ini. Kemampuan ini dianalogikan seperti SIM. Ketika kamu telah memiliki SIM, kamu dianggap layak untuk mengendarai sebuah kendaraan. Sama halnya di instrumen ini, kamu memerlukan pengetahuan yang cukup sebelum terjun dalam instrumen investasi ini. Hal ini dikarenakan supaya kamu terhindar dari kegagalan dalam berinvestasi. Tipe investasi ini dapat ditemukan pada investasi saham. Jika kamu tipe investor yang semi-agresif atau cenderung moderat, yaitu tipe investor yang tingkat toleransi akan resiko cenderung rata-rata, maka instrumen yang cocok adalah reksadana. Analoginya adalah dengan menggunakan angkutan umum, sama seperti Budi yang telah tahu tujuannya, lalu menggunakan kendaraan umum untuk mencapai tujuannya. Budi hanya perlu duduk manis dan menikmati perjalanan karena Budi telah memilih kendaraan umum yang tepat. Pada saat memilih, Budi sudah memilih angkot yang mana yang paling cocok dengan kriterianya, seperti supir yang tidak ugal-ugalan, tepat waktu, serta nyaman dalam berkendara. Investasi yang cocok yaitu seperti reksadana dan obligasi. Seperti analogi tersebut, dalam reksadana, kita juga dituntut untuk selektif dengan tawaran produk reksadana yang tepat dan sesuai dengan profil investor kita. Nah, yang terakhir adalah tipe konservatif. Ini merupakan tipe investor yang cenderung tidak mau mengambil resiko. Investor ini dapat kita analogikan Budi berjalan kaki menuju Cimahi. Tentu, waktu yang diperlukan akan sangat panjang, sehingga tidak efektif dan efisien dibandingkan dengan menggunakan kendaraan. Instrumen ini bisa ditemukan pada deposito tabungan atau surat utang negara yang memiliki tingkat risiko yang sangat rendah. Oke, sekarang kita sudah mengetahui mengenai persiapan investasi, instrumen investasi, hingga tujuan investasi. Pertanyaan selanjutnya adalah, seberapa penting investasi bagi kita pada saat ini? Menjawab mengapa investasi itu penting dan wajib, yuk kita lihat ilustrasi di bawah. Slide ini dapat menceritakan siklus kehidupan rata-rata masyarakat Indonesia pada umumnya. Mulai dari masa kecil, remaja, dan mahasiswa, memulai bekerja atau memperoleh penghasilan, berkarir dan mengakumulasi aset, persiapan pensiun, hingga pensiun. Dalam setiap fase, kita dihadapkan pada setiap tuntutan akan kebutuhan pada masing-masing fase. Pada masa kecil, 0-15 tahun, kita hanya berfokus pada belajar dan bermain. Mulai sekitar umur 25-30 tahun, di mana umumnya merupakan awal memulai karir, kita belum terlalu memikirkan mengenai investasi. Pada kenyataannya, hampir sebagian masyarakat Indonesia belum memiliki mindset investasi, sehingga baru sadar memulai investasi pada usia 30 tahun ke atas. Padahal, saat ini kita sudah dimudahkan dengan berbagai macam informasi dan kemudahan dalam berinvestasi. Di sini, sebaiknya, sedini mungkin pemahaman akan investasi menjadi sangat penting, apalagi seiring dengan tuntutan kebutuhan di masa yang akan datang. Dengan hal tersebut, kita perlu persiapkan masa ini demi masa depan yang terjamin bagi pribadi dan keluarga kita di masa yang akan datang.
Salah satu faktor pentingnya investasi sejak dini yaitu inflasi. Tingkat inflasi setiap tahun membuat nilai uang 10 tahun yang lalu dengan saat ini sangatlah jauh berbeda. Sebagai ilustrasi, dahulu dengan Rp100.000 kita dapat memperoleh 5-10 mangkok bakso. Di saat ini dengan Rp100.000 mungkin kita hanya bisa peroleh 3-5 mangkok bakso. Mungkin 10 tahun dari sekarang harga bakso sudah di atas Rp50.000 ya. Contoh lain, dengan nominal Rp1 juta pada saat ini akan sangat jauh berbeda pada saat 10-15 tahun mendatang. Untuk itu, perlu banget buat teman-teman menyisihkan pendapatan kalian untuk memulai investasi. Sebagai ilustrasi, mengapa lebih baik investasi dibandingkan dengan menabung dapat kita lihat pada bagan di bawah ini. Menabung memiliki tujuan menyimpan dengan keuntungan yang minimum. Ini dengan asumsi bunga deposito hanya 4-6%. Dibandingkan dengan investasi yang pada umumnya bertujuan memperoleh keuntungan dengan return investasi mulai 7-50%. Bahkan, untuk investasi di saham bisa melebihi 100% loh. Nah, jika dilihat, pada dasarnya deposito relatif tidak memiliki resiko, kecuali banknya bermasalah ya. Hal ini berbeda dengan investasi yang memiliki resiko mulai dari konservatif hingga agresif. Jenis transaksinya pun berbeda. Untuk menabung lebih kepada simpan pinjam, sedangkan untuk investasi lebih bersifat jual beli dalam proses transaksinya. Tempat transaksi untuk menabung pada umumnya di perbankan, sedangkan investasi pada pasar modal. Nah, untuk pembahasan mengenai pasar modal akan ada di video selanjutnya ya. Setelah mendengarkan penjelasan sebelumnya, lantas apa yang perlu kita lakukan ya? Gampang, yang penting adalah niat untuk memulai investasi terlebih dahulu. Mungkin akan terasa berat untuk pertama kalinya, tetapi jika kita sudah memahami tujuan investasi kita seperti ilustrasi angkutan umum sebelumnya, maka untuk mencapai tujuan investasi akan menjadi penyemangat kita untuk memulai dan konsisten dalam mencapai tujuan investasi. So, tunggu apa lagi? Yuk mulai sekarang. Terima kasih. Semoga konten sederhana ini bermanfaat dan dapat memotivasi kamu untuk mulai investasi. Sekarang, untuk nanti.